بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى. Dan dalil bahwa mereka menyembah pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman: Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian wahai orang-orang musyrikin pantas menganggap Al-Latta, Al-Uzza dan Manah yang ketiganya wa manata tsalitsatal ukhra dan Al-Manah yang ketiganya. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tiga berhala yang Allah sebutkan ini adalah berhala orang-orang musyrikin yang dahulu mereka sembah. Yang dahulu mereka sembah Al-Latta, Al-Uzza, kemudian Manah. Ketiga-tiganya ini adalah sesembahan orang-orang musyrikin dahulu. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa ada bukti. Ayat ini merupakan bukti dan dalil bahwa musyrikin dahulu mereka menyembah batu dan menyembah pohon. Dan saya ingin terangkan satu persatu tentang apa itu Al-Latta dan apa itu Al-Uzza dan apa itu Al-Manah. Apa itu yang dimaksud dengan Manah. Diterangkan oleh para ulama bahwa kalimat Al-Lata itu ada dua bacaan di dalam Al-Quranul Karim. Ada dua bentuk bacaan. Yang pertama dibaca dengan ditakhfif huruf ta. Maksudnya adalah tidak ditasydid. Dibaca Al-Lata. Itu yang pertama. Nah, apabila dibaca dengan tidak ditasydid huruf ta, maka yang dimaksud dengan Al-Lata di sini adalah sakhratun mangqushah, sebuah batu yang dipahat. Sebuah batu yang dipahat, dibentuk
Asalnya adalah batu kemudian dibentuk pelan-pelan, dipahat sedikit demi sedikit sehingga membentuk sebuah berhala. Iya. Alaiha baitun mabniyun, dan di atasnya atau di sekelilingnya itu ada bangunan yang mereka bangun. Setelah batu itu selesai dipahat, dibentuk, lalu mereka membuat bangunan di sisi Al-Lata itu. Wa alaihi satair, dan memiliki sitar-sitar. Ada pembatas-pembatas, ada kelambu, ditutupi dengan baik. Nah, Al-Lata ini adalah sesembahan milik kabilah Thaqif. Milik kabilah Thaqif wa ma walahum minal qabail, dan yang loyal kepada mereka dari kabilah-kabilah Arab waktu itu. Nah, taib. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini apa? Bahwa musyrikin dahulu menyembah apa? Menyembah batu. Karena Al-Lata itu adalah batu yang dipahat. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dihancurkan. Semuanya dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua dibaca dengan ditasydid huruf ta. Al-Lata. Bisa difahami ya perbedaannya? Kalau yang pertama dibaca dengan Al-Lata, sebagaimana di dalam ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Sedangkan yang kedua dibaca dengan ditasydid huruf ta, Al-Lata. Nah, saya tulis. Al-Lata dengan Al-Lata. Nah, apabila dibaca dengan ditasydid huruf ta, maka maknanya adalah isim fa'il dari latta yalutu, adalah isim fa'il dari latta yalutu. Maksudnya apa? Rajulun salih kana yaluttu sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Maksudnya adalah seorang laki-laki saleh yang konon ataupun dahulu ia selalu membuat adonan kue, kemudian ia memberikan makan kue tersebut kepada para jamaah haji. Saya ulangi. Al-Lata itu adalah seorang laki-laki saleh yang dahulu orang itu selalu membuat adonan kue, lalu kue itu beliau berikan kepada para jamaah haji yang datang ke Baitullah, ke Mekah. Loh, kok ada jamaah haji waktu itu? Iya. Ibadah haji itu adalah peninggalan agama Ibrahim. Dan orang-orang Arab mereka
agama mereka adalah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, hanya saja dimasukkan kesyirikan ke dalam agama Ibrahim. Faham ya? Maka tidak benar ketika mereka mengatakan bahwa ibu dan bapak Rasul itu berada di masa fatrah, masa terputusnya wahyu. Enggak ada agama waktu itu sehingga diberikan uzur dan tidak masuk ke dalam neraka. Keliru. Di zaman itu, pada waktu itu mereka masih beragama dengan agama Ibrahim. Masih ada sisa ibadah ataupun amalan Ibrahim alaihi salatu wassalam seperti ibadah haji, umrah dan sebagainya. Hanya saja mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau dibaca dengan tanpa ditasydid huruf ta, Allata, itu maksudnya adalah Allata itu adalah sebuah batu yang dipahat, dibentuk. Ya. Sedangkan apabila dibaca dengan ditasydid huruf ta, maksud Allata itu adalah seorang laki-laki soleh yang dahulu selalu membuat adonan kui, roti dan semisalnya, lalu diberikan kepada jamaah haji. Dan ketika orang soleh itu wafat, meninggal dunia, mereka membangun sebuah rumah ataupun bangunan di atas kuburan orang soleh tersebut. Ya, kesimpulan yang ingin kita sebutkan di sini adalah sisi pendalilannya apa? Bahwa kaum musyrikin dahulu mereka menyembah batu. Lalu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam membeda-bedakan. Faham tidak ini? Dari mana sisi pendalilannya bahwa musyrikin dahulu menyembah batu? Sisi pendalilannya adalah Allata itu adalah batu yang dibentuk. Allata adalah batu yang dibentuk. Atau dibaca dengan ditasydid huruf ta. Allata itu adalah seorang laki-laki saleh. Ketika dia wafat, meninggal dunia, mereka membangun bangunan. Dibuat monumen bangunan di atas kubur laki-laki saleh itu. Sampai di sini bisa difahami apa itu Allata? Faham ya? Nah. Qala al-Uzza. Adapun al-Uzza adalah syajaratun minas salami fi wadi Nakhlah baina Makkah wa Taif. Al-Uzza itu adalah sebuah pohon ataupun pohon yang terletak di sebuah lembah yang dinamakan dengan lembah Nakhlah. Dan lembah itu berada ataupun terletak antara Mekah dengan Taif. Terletak antara Mekah dengan Taif. Wa haulaha bina'un wa satair, dan di sekelilingnya itu ada bangunan yang dibuat. Kemudian ada sitar-sitar. Kalau di zaman kita sekarang itu dipakai apa? Kelambu, ya. Ya kayak gitulah bentuknya. Wa indaha sadanah, dan di sekelilingnya itu ada orang yang menjaganya, ada penjaga-penjaga. Nah, wa fiha syayatinu yukallimunan nasa, dan pada Al-Uzza itu
ada para syayatin yang mereka mengajak bicara manusia. Seakan-akan ia adalah Tuhan yang harus diibadahi. Setiap orang datang mengajak bicara, dia berbicara, menjawab. Padahal yang menjawabnya adalah syayatin. Nah, wa yadhunnul juhal, sehingga orang-orang jahil mereka menyangka anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarat, bahwa yang mengajak bicara mereka itu adalah pohon-pohon itu sendiri, padahal bukan. Nah, padahal yang mengajak bicara mereka siapa? Syaitan. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa Al-Uzza ini adalah sesembahan milik orang-orang Quraisy. Al-Uzza adalah sesembahan milik musyrikin Quraisy. Makanya datang riwayat bahwa Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu di dalam perang Uhud, Abu Sufyan sebelum beliau masuk ke dalam Islam, ketika beliau masih musyrik dan mereka menang di dalam perang Uhud, Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim kalah. Apa kata Abu Sufyan? Dengan suara yang lantang dia mengatakan, lana al-Uzza wala al-Uzza lakum. Kami memiliki Uzza dan kalian tidak punya al-Uzza. Mereka tujukan ucapan itu kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi SAW perintahkan sahabat untuk menjawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian. Syahid apa maksudnya? Al-Uzza itu milik orang-orang Quraisy. Dahulu orang-orang Quraisy memujanya, mengagungkannya. Ya, dari sini kita bisa ambil sisi pendalilannya apa? Bahwa ada kaum musyrikin yang menyembah apa? Menyembah pohon. Karena Al-Uzza itu adalah sebuah pohon. Di hari Fathu Mekah, ketika ditaklukkan kota Mekah oleh Nabi SAW, Rasulullah SAW perintahkan Khalid ibnul Walid untuk menebang pohon itu. Datang Khalid ibnul Walid, beliau tebang pohon tersebut. Ditebang. Enggak ada istilahnya, enggak berani, saya takut. Nah, itu ada di daerah Blangpidi. Di depan Kodim itu ada sebuah pohon, udah ratusan tahun, katanya keramat. Ya, potongnya itu aja harus ratusan juta habis mengeluarkan biaya. Kenapa? Nggak ada yang berani. Resikonya besar katanya. Kenapa enggak kita yang disuruh ya? Ihsan ya? Siap ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Dipangkas, dipotong oleh Khalid ibnul Walid. Yang jadi syahid di sini adalah Al-Uzza itu adalah pohon. Datang dalam riwayat yang lain, disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa Al-Uzza itu adalah seorang wanita yang tidak memiliki pakaian, telanjang dia, rambutnya acak-acakan. Ini datang dalam riwayat yang lainnya, ditafsirkan oleh para ulama. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika Khalid bin Walid pulang dari menebang Al-Uzza, beliau kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sudah saya tebang Al-Uzza. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kembalilah kepada Al-Uzza itu wahai Khalid bin Walid,
fa innaka lam tasna' syai'a, dikarenakan engkau belum melakukan apapun terhadap Al-Uzza. Lalu Khalid bin Walid kembali ke tempat itu, ke Al-Uzza itu yang terletak antara Mekah dengan Taif. Lalu beliau dapati seorang wanita yang telanjang, rambutnya acak-acakan, lalu beliau tebas lehernya, dipenggal lehernya oleh Khalid bin Walid. Lalu beliau kembali kepada Nabi SAW mengabarkan, faqala Rasulullah, lalu Nabi SAW mengatakan, fatilkal Uzza, itulah Al-Uzza. Ini ada selisih pendapat di antara para ulama sesuai dengan hadis yang datang dari Nabi SAW. Namun syahid dari pembahasan kita sudah tahu sisi pendalilannya bahwa musyrikin dahulu menyembah batu, menyembah pohon. Apa? Al-Uzza itu adalah pohon. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau perintahkan Khalid untuk menebang. Tidak dibeda-bedakan oleh Nabi. Oh, kalau pohon disembah nggak apa-apa. Oh, kalau orang soleh disembah nggak apa-apa. Kalau mereka katakan yang kami sembah adalah orang soleh, kami nggak bersujud kepada batu. Ya, kita katakan kepada orang itu, ya akhi, orang musyrikin dahulu mereka menyembah orang soleh. Siapa? Al-Latta yang mereka sembah. Ya, sehingga yang menjadi ukuran bukan pada siapa yang disembah, namun setiap sesembahan selain Allah Azza wa Jalla itu dinamakan dengan syirik. Faham ya? Nah, adapun mana adalah sakhratun kabirah fi makanin yaqa' qariban min Jabal Qudayd baina Makkah wal Madinah. Adapun mana adalah sebuah batu besar. Sebuah batu besar yang terletak di sebuah tempat dekat dengan Gunung Qudayd. Sebagian ulama mengatakan dekat dengan lembah Qudayd. Baina Makkah wal Madinah. Dan Qudayd itu terletak antara Mekah dengan Madinah. Iya. Antara Mekah dengan Madinah. Ada yang pernah umroh? Hah? Jaki, tahu Qudayd? Dah tahu ya? Pernah mampir di rest area? Kalau berangkat dari Madinah menuju Mekah, biasanya para jamaah haji dan umroh itu mereka berhenti di rest area. Nah, rest area itu kebanyakannya di daerah Qudayd, antara Mekah dengan Madinah, pertengahan. Baik. Nah, mana ini jamaah ayyuhal akhwah yang saya muliakan adalah sesembahan milik kabilah Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Ya. Punya suku Khuza'ah, suku Aus dan suku Khazraj. Punya mereka. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj wa ya'budunaha min dunillah. Dahulu orang-orang Khuza'ah atau orang-orang Aus dan Khazraj mereka berihram untuk haji. Mereka berihram untuk haji di sisi manah tersebut, berhala yang dinamakan dengan manah itu, dan mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang datang dari Madinah, itu miqatnya di mana? Mereka berihram di Dzul Hulaifah atau yang dinamakan dengan Bir Ali di Madinah.
Nah, kaum musyrikin bukan di situ miqatnya. Mereka miqatnya itu di mana tersebut? Di sana mereka berihram. Dan mereka memuja, mengagungkan manah tersebut. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa musyrikin dahulu mereka menyembah batu karena manah itu adalah batu yang sangat besar yang diagungkan. Dan semuanya dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Islam telah kuat dan kokoh. Bisa dipahami ya? Nah, wa qala rahimahullahu ta'ala. Saya baca satu lagi dalilnya, yang dengan ini selesai kita dari kaidah yang ketiga. Wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an. Dan diantara dalilnya apa? Dalil musyrikin menyembah pohon adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu beliau berkata Abu Waqid Al-Laythi, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju Hunain. Hunain itu adalah salah satu tempat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Ya. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami, kata Abu Waqid Al-Laythi, beliau katakan, hudatsa'u ahdin bi kufur, masih sangat dekat dengan masa kekafiran, kemusyrikan. Maknanya apa? Beliau dan beberapa sahabat yang lainnya baru saja masuk ke dalam Islam, belum lama masuk Islam. Karena memang perjalanan menuju perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah, setelah Mekah ditaklukkan. Wa qala walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Walil musyrikina sidrah. Ya, Gempar. Betul kan? Nah, antum lihat ke matanya, jangan lihat kiri kanan. Sementara kaum musyrikin mereka memiliki sebuah sidrah, sebuah pohon, ya'kufuna indaha, yang mereka beriktikaf di sisinya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata atau pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Selain mereka beriktikaf, mereka juga gantungkan senjata atau pedang, tombak, panah dan semisalnya di pohon itu. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon itu dinamakan dengan dzatu anwat, disebut dengan dzatu anwat. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, kenapa musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu? Tujuannya supaya berkah, supaya kalau perang menang terus. Ya, pernah antum melakukan ini? Pernah atau pernah lihat? Ini masyhur kalau saya waktu kecil dulu, ya, antum tahu ketapel ya? Ketika kita menembak burung dengan ketapel, kena burungnya. Nah, kata orang tua kita dulu, burung itu dipotong lehernya, kemudian darahnya itu ditempelkan atau diusap pada ketapel tersebut. Supaya apa?
supaya nanti menang dan dapat lagi burungnya. Kayak gitu keyakinannya. Sama dengan keyakinan musyrikin. Jadi kalau perang menang lagi, nggak kalah. Sehingga mereka gantungkan pedang-pedang itu di pohon tersebut. Ini peribadatan kepada selain Allah. Ini menunjukkan apa? Beribadah kepada pohon. Nah. Qala, kemudian kata Abu Waqid Al-Laythi, famararna bisidratin. Lalu kami melewati sebuah pohon sidrah. Faqulna, maka kami pun katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kepada kami, buatkanlah untuk kami, tunjukkan kepada kami sebuah pohon dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu punya pohon dhatu anwat. Ya, ini sahabat yang baru-baru masuk Islam, dan itu wajar ya ikhwah. Orang-orang yang sudah berislam, berada di atas hidayah, terkadang kebiasaan lama itu muncul tanpa dia sadari. Terkadang kebiasaan lama itu muncul, datang lagi tanpa ia sadari. Abu Waqid Al-Laythi dan beberapa sahabat yang lainnya sudah masuk Islam mereka. Jadi karena ketidakfahaman mereka, ketidaktahuan mereka, akhirnya mereka meminta sesuatu kepada Nabi. Yang mereka minta itu adalah salah satu dari bentuk perbuatan syirik. Salah satu dari bentuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar sahabat meminta ini? Beliau mengatakan Allahu Akbar. Ya. Langsung beliau bertakbir, Allah Maha Besar. Nah, ini kalimat adalah kalimat ta'ajub. Heran dengan ucapan itu. Allahu Akbar. Terkejut Nabi SAW ketika mendengar sahabat meminta permintaan itu. Wahai Rasul, tunjukkan kepada kami, buatlah untuk kami sebuah pohon dhatu anwat, sehingga kami bisa gantungkan pedang-pedang kami di pohon itu. Sebagaimana dahulu kaum musyrikin punya dhatu anwat. Marah Nabi. Mendengar kalimat yang berbau syirik itu, langsung beliau ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Beliau sucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dipersekutukan. Faqala Nabi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha sunan, sesungguhnya itu merupakan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Qultum kama qalat Banu Israil li Musa, kalian mengucapkan sebuah ucapan yang persis ucapan itu diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. Apa ucapannya? Ij'al lana ilahan, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah ilah yang disembah selain Allah, kama lahum alihah, sebagaimana dahulu mereka kaum musyrikin memiliki sesembahan yang sangat banyak. Paham ya? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa, atau hadis ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwa musyrikin dahulu mereka menyembah pohon. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah dibeda-bedakan oleh Nabi? Gempar? Rasulullah bedakan orang yang menyembah pohon dengan orang yang menyembah orang saleh? Tidak ya, semuanya dipukul rata, semuanya sama, karena hakikatnya adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, saya simpulkan dari kaidah yang ketiga ini. Kaidah yang ketiga ini menjelaskan kepada kita bahwa orang Nabi SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada umat yang berbeda-beda peribadatan mereka. Berbeda-beda peribadatan mereka. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis yang kita baca. Dan bersamaan dengan bedanya peribadatan mereka itu, Nabi SAW menganggap semuanya adalah syirik dan tidak beliau beda-bedakan. Maka kalau ada orang datang kepada kalian ketika kalian berdakwah menyampaikan bahwa memuja kubur itu adalah syirik, minta kepada Allah melalui perantara kubur adalah syirik, lalu mereka menjawab, kan kami tidak beribadah kepada patung, kami kan tidak beribadah kepada batu, kami kan tidak beribadah kepada selain Allah, yang kami datangi adalah kuburan orang saleh, kami minta sama mereka. Ya, jadi kalian itu jangan sembarangan menuduh syirik. Apa kira-kira kita jawab? Hah? Apa jawabannya? Hah? Kita jawab bahwa sama. Rasul SAW dahulu diutus oleh Allah kepada orang-orang yang seperti kamu itu. Ya. Nabi diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada orang yang semisal kamu ini, datang ke kuburan, ya, menyembah orang soleh, sama persis. Semuanya dibasmi oleh Nabi SAW. Rasulullah saja nggak pernah beda-bedakan. Kok kamu membedakan antara ibadah kepada orang saleh dengan beribadah kepada berhala? Bisa difahami tidak? Arah al-muallif, maksud beliau, faham? Nah, kalau faham, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. InsyaAllah besok selesai ini. Tinggal atau tersisa satu kaidah. Baik, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.